like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik kerutan dan kulit kendur itu? Bukan hanya soal usia, tapi tentang pertempuran mikroskopis di dalam sel-selmu. Bayangkan, miliaran sel yang kehilangan vitalitasnya. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. Tapi tunggu dulu, jika kamu pikir satu-satunya jawaban ada di klinik mahal dengan jarum dan bahan kimia, kamu mungkin akan terkejut. Ada kekuatan tersembunyi dalam alam, solusi yang sudah ada sejak lama, menunggu untuk kita gali lebih dalam. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what God's been. Di video ini, kita tidak hanya membahas 10 home remedies biasa. Kita akan membongkar sains di baliknya. Mengungkap mengapa bahan-bahan sederhana ini bisa menjadi kunci kulit kencang dan bercahaya. Siap untuk melihat perawatan kulit dari sudut pandang yang benar-benar baru. Halo, kembali di Techie Bites and Longevity. Senang sekali bisa menemani kamu dalam perjalanan mendalami ilmu kesehatan dan panjang umur. Kali ini kita tidak akan membahas permukaannya saja, kita akan menyelami lebih dalam tentang misteri penuaan kulit, mengapa kerutan itu muncul, apa perbedaan mendasar antara kerutan halus dan kerutan yang lebih dalam, dan yang terpenting, bagaimana kita bisa memanfaatkan kekayaan alam untuk melawan tanda-tanda penuaan dan didukung oleh pemahaman ilmiah yang solid. Mari kita mulai dengan fondasinya. Penuaan kulit bukan sekedar takdir biologis, tapi serangkaian proses kompleks di tingkat seluler. Secara intrinsik, seiring bertambahnya usia, pabrik protein utama kulit kita, fibroblast, melambat dalam memproduksi kolagen dan elastin. Kolagen adalah perancah yang menjaga kekencangan, sementara elastin memberikan elastisitas, kemampuan kulit untuk kembali ke bentuk semula. Namun, musuh utama seringkali datang dari luar atau ekstrinsik. Paparan kronis sinar ultraviolet seperti UVA dan UVB adalah biang keladinya. Sinar UVB menyebabkan sunburn dan kerusakan langsung DNA, sementara UVA menembus lebih dalam, menghasilkan radikal bebas, molekul yang tidak stabil yang mencuri elektron dari sel sehat dan merusak kolagen dan elastin secara tidak langsung. Jangan lupakan juga gaya hidup kita. Merokok itu menghasilkan ribuan radikal bebas dan menyempitkan pembuluh darah, mengurangi suplai oksigen dan nutrisi ke kulit. Kurang tidur mengganggu regenerasi sel. Bahkan ekspresi wajah berulang dan posisi tidur yang salah dapat meninggalkan jejak permanen seiring waktu. Penting untuk memahami bahwa kerutan tidaklah seragam. Ada dynamic wrinkles yang muncul akibat kontraksi otot saat kita berekspresi. Garis senyum kerutan di dahi saat terkejut. Ini adalah jejak kebiasaan ekspresi wajah kita. Kemudian ada static wrinkles. Ini adalah garis-garis yang tetap terlihat bahkan ketika wajah kita sedang beristirahat. Biasanya dynamic wrinkles ini yang diabaikan, dan hilangnya elastisitas kulit secara keseluruhan berkontribusi pada pembentukan static wrinkles ini. Memahami perbedaannya membantu kita memilih pendekatan perawatan yang lebih tepat. Lidah buaya bukan hanya sekedar tanaman hias. Gelnya kaya akan polisakarida seperti asam manan yang telah terbukti secara ilmiah membantu menghidrasi kulit dengan menarik dan mengikat kelembapan. Selain itu, kandungan antioksidannya melawan radikal bebas dan senyawa seperti aloin memiliki sifat antiinflamasi yang menenangkan kulit yang teriritasi.
Minyak kelapa mengandung asam lemak rantai sedang, terutama asam laurat, yang memiliki kemampuan emolien yang sangat baik. Artinya, membantu mengisi celah antara sel kulit, membuat kulit terasa lebih halus dan lembut. Meskipun beberapa penelitian masih berlangsung, kandungan vitamin E alaminya juga berperan sebagai antioksidan. Pisang matang adalah sumber potasium dan vitamin yang baik. Ketika dioleskan sebagai masker, kandungan air dan nutrisinya membantu menghidrasi kulit. Beberapa senyawa dalam pisang juga memiliki sifat antioksidan, meskipun penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami efek topikalnya secara spesifik. Dan madu adalah humektan alami yang luar biasa. Artinya ia menarik dan mempertahankan kelembapan dari udara ke dalam kulit. Kandungan enzim dan antioksidannya juga dapat membantu membersihkan dan menenangkan kulit. Beberapa jenis madu seperti manuka bahkan memiliki sifat antibakteri yang dapat bermanfaat. Putih telur kaya akan protein albumin. Ketika mengering di wajah, ia memberikan efek penarikan sementara yang dapat membuat kulit terasa lebih kencang. Namun, penting untuk diingat bahwa efek ini bersifat sementara dan tidak mengatasi masalah penuaan mendasar. Dan minyak rosehip itu kaya akan vitamin A dalam bentuk retinoid alami serta asam lemak esensial seperti linoleic acid. Senyawa-senyawa ini dikenal dapat mendukung regenerasi sel kulit, meningkatkan produksi kolagen, dan membantu mengurangi tampilan garis-garis halus dan hiperpigmentasi. Ini adalah alasan yang mengapa minyak-minyak ini sering menjadi bahan incaran dalam produk skincare yang premium. Yogurt alami mengandung lactic acid, sejenis alpha hydroxy acid atau AHA yang bekerja sebagai eksfoliator lembut. Ia membantu melarutkan ikatan antar sel kulit mati, mengangkatnya dari permukaan, dan membuat kulit tampak lebih cerah dan halus. Selain itu, kandungan probiotiknya juga dapat bermanfaat bagi mikrobioma kulit. Kemudian, kantong teh hijau, terutama yang sudah didinginkan, ini mengandung tanin dan antioksidan kuat yang seperti epigalotekin galate atau EGCG. Tanin memiliki sifat astringan yang dapat membantu mengencangkan kulit dan menyempitkan pembuluh darah di sekitar mata, mengurangi tampilan mata panda dan juga pembengkakan. Kemudian mentimun. Mentimun ini memiliki kandungan air yang tinggi dan bersifat menenangkan. Ketika ditempelkan pada kulit, ia memberikan hidrasi dan sensasi dingin yang menyegarkan. Kandungan antioksidannya juga dapat membantu mengurangi peradangan ringan. Kemudian pepaya. Pepaya ini mengandung enzim papain yang merupakan agen eksfoliasi alami yang lembut, membantu mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Ketika dikombinasikan dengan sifat humektannya dan antioksidan dari madu, masker ini menjadi kombinasi yang kuat untuk kulit yang lebih halus dan bercahaya. Penting untuk diingat bahwa meskipun bahan-bahan alami ini menjanjikan, hasilnya mungkin bervariasi pada setiap individu. Konsistensi adalah kunci dan selalu lakukan patch test pada area kecil kulit terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada reaksi alergi. Perawatan kulit dari luar hanyalah sebagian dari persamaan. Untuk benar-benar memperlambat penuaan, kita perlu melihat ke dalam dan mengadopsi kebiasaan yang mendukung kesehatan kulit secara keseluruhan. Minum cukup air sangat penting untuk menjaga hidrasi sel, termasuk sel kulit yang membawa tetap kenyal dan berfungsi optimal. Konsumsi buah dan sayur kaya antioksidan seperti vitamin C dan E, serta beta-karoten membantu melawan kerusakan akibat radikal bebas dari dalam tubuh. Eksfoliasi rutin dengan scrub alami seperti oatmeal halus atau gula halus dengan minyak membantu mengangkat sel kulit mati, merangsang pergantian sel baru, dan membuat produk perawatan lebih efektif.
Penggunaan sunscreen spektrum luas setiap hari adalah non-negotiable. Ini adalah pertahanan terbaik kita melawan photoaging, penyebab utama kerutan dini dan masalah kulit lainnya. Pijat wajah secara lembut meningkatkan sirkulasi darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke sel kulit serta membantu lymphatic drainage, mengurangi pembengkakan dan toksin. Bagi kamu yang ingin selangkah lebih maju, ada beberapa strategi tambahan yang bisa diintegrasikan ke dalam gaya hidup kamu. Diet kaya omega 3 yang ditemukan dalam ikan berlemak, biji chia, dan flaxseed memiliki sifat antiinflamasi yang dapat bermanfaat bagi kesehatan kulit. Facial exercise secara teratur dapat membantu mengencangkan otot-otot wajah, meskipun penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk membuktikan efektivitasnya secara signifikan dalam mengurangi kerutan. Diet kaya omega 3 yang ditemukan dalam ikan berlemak, biji chia, dan flaxseed memiliki sifat antiinflamasi yang dapat bermanfaat bagi kesehatan kulit. Facial exercise secara teratur dapat membantu mengencangkan otot-otot wajah, meskipun penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk membuktikan efektivitasnya secara signifikan dalam mengurangi kerutan. Bagi kamu yang berusia 40 tahun ke atas, rutinitas pencegahan menjadi semakin penting untuk mempertahankan kekencangan dan kesehatan kulit. Membersihkan wajah dengan lembut, diikuti dengan pelembab yang kaya akan seramid dan antioksidan, membantu menjaga skin barrier agar tetap sehat dan terhidrasi. Penggunaan serum yang mengandung retinol atau vitamin C, tergantung toleransi kulitnya ya, dapat membantu merangsang produksi kolagen dan melawan radikal bebas. Sunscreen tetap menjadi prioritas utama di pagi hari. Menghindari rokok dan paparan polusi yang berlebihan juga krusial. Rutin penggunaan masker alami dapat memberikan nutrisi tambahan dan yang terpenting, tidur yang cukup dan menghindari begadang memberikan waktu bagi kulit untuk beregenerasi. Jadi, itulah deep dive kita ke dalam kekuatan alam dan sains di balik kulit awet muda. Ingatlah, merawat kulit bukan hanya tentang mengejar tampilan luar, tetapi tentang memahami biologi tubuh kita dan bekerja selaras dengannya dengan konsistensi, pengetahuan yang benar, dan pendekatan holistik. Kamu memiliki kendali yang lebih besar dari yang kamu kira untuk menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya. Dari kekuatan hidrasi lidah buaya hingga keajaiban retinoid alami dalam minyak rosehip, dari pentingnya antioksidan dalam diet kita hingga perlindungan tak tergantikan dari sunscreen, setiap langkah kecil yang kamu ambil akan memberikan dampak jangka panjang. Jika kamu menemukan informasi ini bermanfaat dan ingin terus menggali rahasia kesehatan, panjang umur, dan teknologi yang memberdayakan hidup kita, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini kepada teman-teman dan keluargamu, dan juga tentu saja subscribe ke Techibat and Longevity agar tidak ketinggalan konten-konten mendalam lainnya. Ingatlah tagline kita, kulit sehat, pikiran tenang, dan umur panjang. Karena kamu berhak untuk merasa percaya diri, berenergi, menikmati setiap tahap kehidupanmu. Dan kita sampai jumpa lagi di video berikutnya. Rifki pamit, ciao!